Halo sahabat desa, pada pertemuan kali ini saya akan mengajarkan kepada sahabat desa bagaimana sih caranya menginput data penduduk langsung langsung melalui halaman dashboard sistem informasi desa kita ya. Jadi melalui aplikasi dashboard ini ya, maksudnya teman-teman, yang mana kemarin sudah saya ajarkan cara mengimport atau memasukkan data penduduk secara kolektif atau dalam jumlah banyak. Jadi kali ini agar aplikasi ini benar-benar bekerja, agar dia bisa merekam data penduduk yang penduduk masuk maupun penduduk lahir, maka disarankan kepada sahabat desa yang sudah mengimport data penduduk sebelumnya untuk kemudian jangan mengimport data penduduk lagi. Namun nanti jika ada penduduk masuk maupun penduduk lahir, langsung ditambahkan saja melalui dashboard aplikasi adminnya ya. Lalu bagaimana caranya? Yang pertama-tama perlu kita lakukan adalah kita login dulu ya ke dalam aplikasinya. Anggap saja teman-teman sudah masuk ke halaman dashboard aplikasi desa masing-masing. Lalu kemudian di sana ada menu kependudukan ya teman-teman. Kita klik menu kependudukan, lalu kemudian kita klik menu penduduk. Nah, di sini kan sudah muncul nih data penduduk yang sebelumnya sudah kita import secara kolektif. Nah, namun kali ini saya akan mengajarkan kepada sahabat desa bagaimana sih cara menginput atau memasukkan data penduduk langsung melalui aplikasi ya. Yang perlu kita lakukan adalah kita klik menu tambah penduduk ini ya. Nah, di sini ada dua pilihan ya teman-teman. Yang pertama adalah inputan untuk penduduk yang baru lahir atau penduduk lahir. Terus yang kedua adalah penduduk masuk. Anggap saja kita akan menginput penduduk masuk ya. Lalu teman-teman tinggal ini aja melengkapi ya kolom-kolom isian yang tersedia di dalam aplikasi ini ya, mulai dari nomor NIK, nama, sampai dengan identitas-identitas sesuai dalam identitas yang ada di dalam KK ya. Nanti jika penduduk yang masuk tersebut belum memiliki NIK, nanti tinggal teman-teman klik NIK sementara ya, bisa ya teman-teman ya, agar data yang diikut bisa tersimpan. Karena ini merupakan kolom yang wajib diisi ya teman-teman. Anggap saja NIK-nya ini sebagai contoh. Lalu namanya mungkin Romi Saputra ya teman-teman ya. Lalu kemudian untuk identitas elektronik, ini maksudnya adalah apakah sudah memiliki KTP atau belum. Nanti jika dia 17 tahun ke atas berarti yang dipilih adalah KTP elektronik. Namun ketika dia masih di bawah umur atau 16 tahun ke bawah, maka dia pilihan kategorinya adalah kartu identitas. Jadi begitu ya teman-teman ya. Untuk isian-isiannya nanti teman-teman sesuaikan saja ya. Lalu yang wajib diisi juga hubungan dalam keluarga atau HDK. Anggap saja yang kita input ini dia sebagai kepala keluarga. Namun nanti disesuaikan ya statusnya, apakah dia kepala keluarga, istri, anak, atau famili lain dan lain sebagainya ya. Lalu yang perlu diperhatikan di sini ketika menginput data penduduk melalui aplikasi secara langsung, dia adalah penduduk tetap apa tidak tetap. Yang mana maksudnya adalah kalau dia sudah memiliki KK di desa tempat atau di desa yang tempat teman-teman mendata, jadi statusnya nanti tinggal dipilih penduduk tetap ya. Namun jika penduduk tersebut belum memiliki nomor KK, nanti yang dipilih adalah penduduk tidak tetap ya teman-teman. Namun kali ini anggap saja dia penduduk tetap. Lalu untuk kolom tempat lahir diisi, untuk tanggal lahir ya bisa diketik manual atau bisa juga dicari langsung di sana di tabel kalendernya lalu enter. Terus untuk kolom-kolom anak keberapa,
tempat dilahirkan dan sebagainya. Nanti jika teman-teman dirasa perlu, nanti teman-teman tinggal isi ya. Karena ada beberapa kolom yang memang tidak wajib diisi ya. Misalnya ini pendidikannya, tinggal disesuaikan saja ya teman-teman dengan yang tertera di kakak. Ini sekedar contoh saja. Lalu untuk kolom suku nanti teman-teman sesuaikan ya. Kalau memang teman-teman ingin mendata suku dari masing-masing penduduk yang ada di desa maupun kelurahan teman-teman ya. Lalu kemudian warga negara ini wajib diisi. Lalu untuk nama ayah juga wajib diisi ya. Nanti jika ada nik ayah maupun nik ibunya, teman-teman tinggal lengkapi ya. Untuk dusun ini, di sini adalah perlu kita perhatikan ya, dia penduduk masuk ini dia masuk ke dalam wilayah dusun mana atau di dalam rentetan wilayah mana ya. Anggap saja dia masuk ke dusun Samasam. Lalu untuk pilihan RW-nya nanti teman-teman jika ada nanti tinggal disesuaikan saja ya, sesuai nama RW. Namun jika tidak ada tinggal pilih yang ini aja ya. Lalu kemudian begitu pula dengan RT-nya ya. Lalu untuk kolom alamat sebelumnya ini khusus bagi penduduk yang masuk, yang mana dia kan pindah ke desa kita, yang mana dia memiliki alamat sebelumnya atau alamat asal. Sebenarnya alamat sebelumnya adalah Manohara. Alamat sekarang Asam-Asam. Lalu coba kita tes simpan ya teman-teman, apakah dia bisa. Nah, di sini yang saya maksud tadi, ada beberapa kolom yang memang boleh tidak diisi dan ada beberapa kolom yang wajib diisi. Apa tandanya? Dia ditandai dengan notifikasi merah ya. Ini tandanya kolom tersebut wajib diisi ya, tidak boleh tidak. Kalau tidak diisi ini nggak bisa disimpan ya teman-teman. Lalu kita perhatikan lagi mana kira-kira data yang merah. Nah di sini ada untuk cara hubung warga. Nanti di sini ada dua pilihan, cara hubung warga entah melalui email maupun di Telegram. Lalu kemudian yang wajib diisi adalah status perkawinan ya teman-teman. Nanti tinggal disesuaikan saja dengan kakaknya. Jika dia sudah kawin, pilih kawin. Jika belum ya belum. Jika dia cerai hidup, cerai mati, tinggal disesuaikan saja ya teman-teman. Lalu kemudian yang wajib diisi juga di sini ada kolom golongan darah. Nanti teman-teman tanya ya kalau memang ada golongan darahnya. Kalau memang tidak ada, pilih tidak tahu. Lalu jika dirasa sudah, teman-teman tinggal klik simpan. Maka apabila data berhasil disimpan, ini tandanya data yang kita input tadi sudah berhasil tersimpan ya sebagai data penduduk. Namun untuk nomor kakaknya belum kita data ya. Coba kita klik kembali ke daftar penduduk. Nah, di sini data yang sudah kita input tadi sudah masuk ya. Namun dia belum memiliki nomor kakak. Nah, apabila dia sudah memiliki nomor kakak, maka kita langsung lanjut ke menu keluarga untuk dibuatkan atau dimasukkan nomor kakaknya ya. Namun jika belum memiliki nomor kakak, maka teman-teman belum perlu masuk ke keluarga ini. Anggap saja dia sudah memiliki kakak, lalu kita tinggal klik tambah kakak baru ya. Nah, di sini ada dua pilihan teman-teman. Di sini bisa juga kita input data penduduk langsung melalui menu keluarga. Dan kebetulan karena data penduduknya sudah kita input tadi di menu penduduk, maka kita pilih yang dari penduduk yang sudah ada karena sudah kita input duluan dan sudah ada kan datanya. Kita klik ini, lalu kemudian kita cari ya data yang sudah kita input tadi di menu kependudukan penduduk di sini tadi kalau nggak salah. Nah untuk nomor kakaknya, kalau memang dia belum memiliki nomor kakak, nanti teman-teman bisa centang ini ya. Agar supaya dia menjadi nomor kakak sementara.
Namun jika dia sudah punya kakak, teman-teman tinggal sesuaikan saja dengan nomor kakak yang tertera di kartu keluarganya ya, teman-teman. Anggap saja nomor kakaknya ini. Lalu setelah dirasa sudah atau pas atau benar, tinggal teman-teman klik simpan. Nah, barulah datanya menjadi keluarga ya. Tadi kan sebatas dia sebagai penduduk di desa setempat, namun belum kita masukkan nomor kakaknya. Jadi ketika kita lanjutkan langsung ke menu keluarga, dia sudah utuh menjadi penduduk setempat dan keluarga di desa maupun di kelurahan tersebut. Coba kita cek ya, dia sudah masuk di kakak apa belum. Namanya tadi Romi. Nah, dia sudah muncul ya. Nah, nanti selanjutnya jika teman-teman ingin menginput data atau anggota keluarganya yang lain, namun dia sudah punya kakak di sini atau dia mau numpang kakak, jadi teman-teman tinggal klik ini aja ya, bottom yang warna ungu ini yang ada garis tiganya ini. Nah, melalui menu ini juga kita bisa menambahkan penduduk baru ya, entah itu penduduk anggota yang lahir, anggota keluarga yang masuk maupun yang sudah ada. Jadi ada beberapa opsi ya untuk menginput data penduduk ya, bisa melalui menu keluarga, bisa melalui menu penduduk seperti yang sudah saya sampaikan pada awal video tadi. Jadi begitulah ya teman-teman cara menginput data penduduk langsung melalui dashboard aplikasi sistem informasi manajemen desa kita ya. Semoga bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.